Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baiklah, sebelum kita melaksanakan PJJ Bahasa Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu kalian melaksanakan sholat sunnah duha. Dan jangan lupa, sholat 5 waktu wajib kalian kerjakan. Baiklah, mari kita lihat di layar monitor kita kali ini dengan materi buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Seperti kita ketahui, pengertian buku fiksi dan non-fiksi atau sering kita sebut dengan teks cerita fiksi merupakan suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya, bukan kejadian nyata dan hanya berdasarkan angan-angan fantasi pengarang. Selanjutnya, pengertian buku non-fiksi atau sering kita sebut dengan cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, letak perbedaan buku fiksi dan non-fiksi yaitu terletak pada imajiner atau fakta. Namun, dengan perbedaan tersebut tidak mengubah gaya bahasa yang digunakan dalam pembuatan cerita. Imajiner di sini yang dimaksud adalah imajinasi. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi bersifat denotasi yang mengarang pada pengertian yang terbatas. Denotasi merupakan kalimat atau makna kata yang sesungguhnya. Kita lihat selanjutnya mengenai struktur buku fiksi. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir adalah kodah. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan abstrak sampai dengan kodah. Mari kita lihat. Abstrak bagian pada buku fiksi yang merupakan awal. Di sini merupakan sinopsis pada karya sastra. Yang kedua, orientasi. Orientasi yaitu bagian pengenalan yang terdapat dalam buku fiksi. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang pada awal munculnya konflik atau permasalahan yang ada dalam buku fiksi. Yang keempat, evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah pemecahan konflik yang terdapat karya sastra. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian penyelesaian konflik yang ada dalam cerita fiksi. Dan yang terakhir kita sebut dengan koda. Apa itu koda? Koda merupakan bagian akhir cerita yang ada dalam karya sastra berbentuk fiksi. Selanjutnya, dalam buku fiksi ada pengertian tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan cerita yang mempunyai karya sastra dari luar. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya, pengertian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik
adalah bagian yang terdapat dalam sebuah karya sastra lainnya yang membangun dari luar karya sastra tersebut. Selanjutnya, dalam karya sastra ada unsur intrinsik, tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari unsur-unsur intrinsik yang ada dalam layar monitor. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema merupakan inti pokok atau persoalan dari sebuah cerita. Yang kedua ada alur. Alur merupakan jalannya cerita atau sering kita sebut dengan plot. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan merupakan pelaku yang ada dalam cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagian terpenting dalam karya sastra di mana seorang penulis menempatkan posisi pengarang pada karyanya. Yang kelima, bagian latar. Sudah kita ketahui semua, latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada latar suasana, ada latar tempat, dan latar waktu. Yang terakhir, unsur intrinsik amanat. Amanat merupakan bagian pesan-pesan yang terpenting dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, dalam buku non-fiksi ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada latar belakang penulis, yang kedua ada nilai-nilai karya sastra. Perlu kalian ketahui, nilai-nilai dalam karya sastra itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai agama atau sering kita sebut dengan nilai religius. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial, nilai yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai moral merupakan etika atau sifat-sifat yang terdapat dalam karya sastra. Kemudian yang terakhir ada nilai budaya. Jadi, kesimpulan mengenai pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi kita kali ini adalah karya fiksi merupakan prosa naratif dan bersifat imajiner atau imajinasi dan tetap masuk akal serta mengandung kebenaran yang dapat mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Demikian tadi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bermanfaat dan saya mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, jangan lupa selalu melaksanakan sholat sunnah maupun wajib yang harus kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.